Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, baik ya. Kita lanjut untuk pertemuan ke-15 ya. Jadi pertemuan ke-15 kita ini ya tentang IoT dari sisi survei, teknologi enabling protokol, dan dari sisi aplikasinya ya. Sudah terlihat ini ya? Terlihat gambarnya? Baik, ini merupakan gambar dari IoT vertical market IoT-nya ya, dan juga integrasi horizontalnya ya, di mana dari sisi aplikasi domain independent pelayanannya dan juga dari sisi market horizontalnya itu ada dari sisi transportasi. Di sini bisa transportasi udara, darat maupun kereta api. Kemudian ada juga integrasinya dengan industri ya, seperti pabrik. Kemudian ada juga integrasinya dengan market atau pasar ya. Kemudian dengan sekolah ya, kemudian dengan alat-alat transportasi, kendaraan ya. Kemudian dengan rumah yang smart, kemudian dari sisi pertanian dan juga dari sisi kesehatan. Jadi IoT ini perannya cukup luas, tinggal tergantung bagaimana kita melakukan integrasinya untuk apa ya, kegunaan dan manfaatnya mau digunakan seperti apa. Nah, dari sisi peluang market ya. Nah, dari sisi peluang market dan juga potensi ekonomi ya, dampak dari aplikasi IoT ya. Ini kita lihat yang terbesar itu adalah kesehatan, itu sebesar 41%. Jadi sebanyak 41% dari hasil penelitian pekerjaan market pasarnya untuk untuk kita melakukan suatu pembuatan ya terkait dari sisi aplikasi IoT untuk kesehatan, ada peluang pekerjaan itu sekitar 41%. Kemudian untuk sektor manufaktur itu sebanyak 33%. Ya, kemudian electricity kelistrikan 7%, kemudian dari sisi infrastruktur 4%, dari sisi security keamanan 4%, kemudian dari sisi resources 4%, pertanian 4%, retail 1%, dari sisi kendaraan 2%. Jadi peluang pekerjaan apabila kita menguasai aplikasi IoT ya, marketnya untuk tahun 2025 itu lebih besar di sektor kesehatan 41%, kemudian di sisi manufaktur 33%. Nah, jadi kalian sudah dari sekarang ya mempersiapkan skill di bidang aplikasi IoT ini tentunya. Nah, market untuk pekerjaan ya tahun 2025 itu dari sisi riset 41% di kesehatan, tapi kalian harus menguasai teknologi IoT dan juga aplikasinya ya. Nah, ini peluang untuk nantinya kalian setelah lulus 2025, ini 2022, 23, 24 kan kemungkinan sekitar 2023, 24 kalian udah lulus ya, apa 2025. Nah, dari sekarang lah kalian mempersiapkan skill mau apa skill yang akan
kalian miliki ya. Jadi ini untuk peluang-peluang ya, peluang market pekerjaan pada tahun 2025. Ini dari sisi riset yang dikeluarkan oleh IEEE ya. Nah, kemudian untuk arsitektur IoT, nah ini kita review kembali ya. Jadi ada 3 layer ya. Ada 3 layer, ada di sisi aplikasi, layar aplikasi, kemudian ada di sisi network jaringan ya, layer network atau jaringan, kemudian dari sisi layer perception-nya ya. Kemudian bagian ini adalah 3 layer, di sini adalah middleware base-nya, kemudian ini adalah SOA base-nya, di sini adalah 5 layers-nya. Nah, pada middleware base di sini layernya ada aplikasi layer, kemudian middleware layer, kemudian coordination, backbone, kemudian backbone network layer, kemudian ada akses, ada edge teknologi, kemudian ada aplikasi sistem. Nah, pada SOA base-nya itu ada aplikasi, server, service composite, kemudian ada service management, ada object abstraction-nya, kemudian ada objek ya, kemudian dari sisi 5 layer, ini ada business layer, application layer, service management, object abstraction sama objects ya. Nah, dari sisi object layer ya, yang pertama layer ya, di mana objek atau layer persepsi itu menghadirkan sensor fisik ya, di mana IoT dapat mengumpulkan dan memproses informasi ya, dapat memproses informasi. Nah, di mana layernya include ke dalam sensor dan juga untuk pembanding, fungsionalnya pembanding seperti melihat temperatur, kemudian acceleration, kemudian piringnya, lokasinya, temperatur, beratnya ya. Nah, kemudian dari sisi object abstraction layer, di mana ya object abstraction ini mentransfer data produk ya berupa layer objek ke service manajemennya. Layer service manajemennya melewati suatu kanalnya ya, dengan teknologi, misalnya dengan apa? Melewatinya dengan RFID, dengan 3G, GSM, UMTS, Wi-Fi, Bluetooth, infrared, Zigbee, dan banyak lainnya. Kemudian dari sisi service management layer, ya, di sini merupakan service dengan kita melakukan suatu request by name, by address, by nama dan alamat, ya. Jadi dengan program aplikasi IoT bekerja dengan berbagai objek ya, tanpa kita platform dari hardware secara spesifiknya. Di mana juga layer proses ini dapat menerima data, membuat suatu decision ya, keputusan, kemudian bisa kita mendeliver ya. Nah, dari sisi aplikasi layer ya, ini menyediakan service yang request ya, berbagai permintaan kepada konsumen ya. Misalnya seperti layar aplikasi dapat mengecek temperatur, kemudian pengukuran bagi konsumen ya, untuk kita mengetahui datanya ya. Nah, dari sisi market untuk aplikasi layer ya, secara vertikal itu ada di smart home, kemudian smart building, kemudian transportasi, industri otomasi, dan smart healthcare. Nah, mungkin kalian ke depannya ya, nanti pada saat mau selesai studi itu kan ada pembuatan skripsi ya, atau tugas akhir ya. Nah, dari sekarang kalian sudah bisa menggagas atau membuat ide terkait apa ya. Misalnya kalau memang lagi ada yang pengen terkait IoT ya, penggunaan teknologi IoT